Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Kali ini Roda Sejarah Channel akan membahas tentang sosok wanita tangguh dalam melawan penjajahan. Namun sayangnya dia meninggal di usia sangat muda. Berikut sejarah singkat perjuangan Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu dilahirkan di Abu Nusa Laut pada tanggal 4 Januari tahun 1800. Ia merupakan anak sulung dari Kapitan Paulus Tiahahu dan masih berusia 17 tahun ketika mengikuti jejak ayahnya memimpin perlawanan di Pulau Nusa Laut. Pada waktu yang sama Kapitan Patimura sedang mengangkat senjata melawan kekuasaan Belanda di Saparua. Perlawanan di Saparua menjalar ke Nusa Laut dan daerah sekitarnya. Pada waktu itu, sebagian pasukan rakyat bersama para raja dan patih bergerak ke Saparua untuk membantu perjuangan Kapitan Patimura sehingga tindakan Belanda yang akan mengambil alih benteng Beverwyck luput dari perhatian. Guru sosialisa yang memihak Belanda melakukan kontak dengan musuh mengatasnamakan rakyat menyatakan menyerah kepada Belanda. Tanggal 10 Oktober tahun 1817 benteng Beverwyck jatuh ke tangan Belanda tanpa perlawanan. Sementara itu, di Saparua pertempuran demi pertempuran terus berkobar. Karena semakin berkurangnya persediaan peluru dan mesin pasukan rakyat mundur ke pegunungan Ulat-Ow. Di antara pasukan itu terdapat pula Martha Christina Tiahahu beserta para raja dan patih dari Nusa Laut. Tanggal 11 Oktober tahun 1817 pasukan Belanda di bawah pimpinan Richemont bergerak ke Ulat, tetapi berhasil dipukul mundur oleh pasukan rakyat. Dengan kekuatan 100 orang prajurit, Meyer beserta Richemont kembali ke Ulat. Pertempuran berkobar kembali, korban berjatuhan di kedua belah pihak. Dalam pertempuran ini Richemont tertembak mati. Meyer dan pasukannya bertahan di tanjakan negeri Ow. Dari segala penjuru pasukan rakyat mengepung, sorak-sorai pasukan bercakalele. Di tengah keganasan pertempuran itu muncul seorang gadis remaja bercakalele menantang peluru musuh. Dia adalah putri Nusa Halawano, Martha Christina Tiahahu. Sri Kandi berambut panjang terurai ke belakang dengan sehelai kain berang, kain merah, terikat di kepala. Dengan mendampingi sang ayah dan memberikan kobaran semangat kepada pasukan Nusa Laut untuk menghancurkan musuh, Martha Christina telah memberi semangat kepada kaum perempuan dari Ulat dan Ow untuk turut mendampingi kaum laki-laki di medan pertempuran. Baru di medan ini Belanda berhadapan dengan kaum perempuan fanatik yang turut bertempur. Pertempuran semakin sengit ketika sebuah peluru pasukan rakyat mengenai leher Meyer. Vermeulen Kringer mengambil alih komando setelah Meyer diangkat ke atas kapal Everstein. Tanggal 12 Oktober tahun 1817 Vermeulen Kringer memerintahkan serangan umum terhadap pasukan rakyat. Ketika pasukan rakyat membalas serangan yang begitu hebat ini dengan lemparan batu, para ofisir Belanda menyadari bahwa persediaan peluru pasukan rakyat telah habis. Vermeulen Kringer memberi komando untuk keluar dari kubu-kubu dan kembali melancarkan serangan dengan sangkur terhunus. Pasukan rakyat mundur dan bertahan di hutan. Seluruh negeri Ulat dan Ow diratakan dengan tanah. Semua yang ada dibakar dan dirampok habis-habisan. Martha Christina dan sang ayah serta beberapa tokoh pejuang lainnya tertangkap dan dibawa ke dalam kapal Everstein. Di dalam kapal ini para tawanan dari Jazirah Tenggara bertemu dengan Kapitan Patimura dan tawanan lainnya. Mereka diinterogasi oleh Bunskes dan dijatuhi hukuman. Karena masih sangat muda, Bunskes membebaskan Martha Christina Tiahahu dari hukuman, tetapi sang ayah, Kapitan Paulus Tiahahu tetap dijatuhi hukuman mati. Mendengar keputusan tersebut, Martha Christina Tiahahu memandang sekitar pasukan Belanda dengan tatapan sayu namun kuat yang menandakan keharuan mendalam terhadap sang ayah.
Tiba-tiba Martha Christina Tiahahu merebahkan diri di depan Buiskes memohonkan ampun bagi sang ayah yang sudah tua, tetapi semua itu sia-sia. Tanggal 16 Oktober tahun 1817 Martha Christina Tiahahu beserta sang ayah dibawa ke Nusa Laut dan ditahan di benteng Beverwyck sambil menunggu pelaksanaan eksekusi mati bagi ayahnya. Martha Christina Tiahahu mendampingi sang ayah pada waktu memasuki tempat eksekusi. Kemudian Martha Christina Tiahahu dibawa kembali ke dalam benteng Beverwyck dan tinggal bersama guru Soselisa. Sepeninggal ayahnya, Martha Christina Tiahahu masuk ke dalam hutan untuk melanjutkan perjuangan. Dalam suatu operasi pembersihan pada bulan Desember tahun 1817 Martha Christina Tiahahu beserta 39 orang lainnya tertangkap dan dibawa dengan kapal Everstein ke Pulau Jawa untuk dipekerjakan secara paksa di perkebunan kopi. Selama di atas kapal ini kondisi kesehatan Martha Christina Tiahahu semakin memburuk, ia menolak makan dan pengobatan. Akhirnya pada tanggal 2 Januari tahun 1818, selepas Tanjung Alang, Martha Christina Tiahahu menghembuskan napas yang terakhir. Jenazah Martha Christina Tiahahu disemayamkan dengan penghormatan militer ke Laut Banda. Untuk mengenang kisah perjuangannya, masyarakat membangun patung menyerupainya di Sirimau, Ambon. Patung tersebut menghadap ke Laut Banda, tempat di mana Sang Sri Kandi meninggal dunia. Itulah perjalanan pejuang wanita Martha Christina Tiahahu. Meskipun ia meninggal di usia yang sangat muda, namun pemerintah Indonesia memberikan penghargaan gelar pahlawan kemerdekaan kepada Martha Christina Tiahahu. Berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 012 TK tahun 1969, tanggal 20 Mei tahun 1969, Martha Christina Tiahahu secara resmi diakui sebagai pahlawan nasional. Salam roda sejarah.